mongko dawuh sapa malak maksude malaikat ya Muhammad ya Muhammad arsalani ilaika rabbi arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi itu matur ning kanjeng Nabi ya Muhammad aku diutus pangeran kowe kon milih amalikan nabiyan amalikan ana ta kowe iku dadi raja nabiyan kang yo dadi nabi ya raja plus nabi utawa nabi plus raja kok Nabi Sulaiman ngoten aluka gawe sapa ingsun kak ing sira am abdan utawa kowe iku mesti gawe kawula umume kawula kadang ra duwe barang kowe umume napa kawula rasulan kan dadi rasul nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan kala dawuh sapa Jibril tawadhu li rabbika ya Muhammad tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad kala dawuh sapa kanjeng Nabi bal abdan rasulan balik aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul kala le sami rawahu Ahmad wal Bazzar aku ya ala warijalul awalin rijal sahih wa rawahu aku ya ala bisnatin hasanin kama kala le sami Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'aji adatin tertane tambah di awalin dan kawitane hadis wajah di akhiri kala kakana mongko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dengar sapa nabi mutaqian hale wong sing lungguh santai dadi ora lungguh kaya lungguh wong ngopi ngoten niku mutaqi niku kaya lungguh wong ngopi lungguh wong sombong ya kulo dawuh sapa nabi aku lu mangan sapa ingsun kama ya kulo kaya oleh mangan sapa lapi budak wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lungguh sapa alabi sapa budak. Waktu kamalan teman-teman jadi hadis apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bima ana fi ratil mal inta tabrani wa sing. Mun kula waca ngantos niku terus kula waca ceritane iki sing masalah Sidina Umar iki. Ana mungkin dene. 2 menit. Sing mulai niku alenia niku wa akhrajal maruzi sing pol pinten berarti alenia terakhir wa akhrajal maruzi fil idin anzirin wa akhrajal maruzi fil idin anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal idi maring salat Id salat lebaran Sayyidina Umar pas ape ngimami salat Id lebaran itu sakiane tanpa sandalan. Kali-kali dia sholat nabi ngimami masjid, rasa nopo, peniti soyu. Kada ilmu tato. Kulo niku sholat id niku tak eling-eling jemiai. Kulo bapak wafat 2005. Kulo sholat id niku penting juga penting. Ya, tato itu sebetulnya sholat. Sepanjang resiko dari ulama. Mungkin ampun imamnya komat, kulo kadang di sholat oratan. Kok sholat ini oratan? Jadi sholat id, Sayyidina Umar khafian, tanpa nopo sandalan. Ada film muntakhab, padahal calon imam. Waktu ada Nurian Muhammad bin Umar al-Nabi Nabi Kola. Nah ada Umar bin Khattab as-sholatu jami'ah. Utai sholat itu jamaah. Ya, sholat jami'ah betul terawih. Falam mas-sama'ah mong semangsane kumpul sopa anak menuso. Siap imami Umar pasukan. Wakata urulan akeh sopa anak. So isa mengkemuka sopa Sayyidina Umar alim bemara ing mimbar. Sampai khutbah rumangsane nyiap naskah khusus. Sebagai sholat nopo id. Pahami dawa wasna alaih bermuji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang te Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi lan maca selawat sapa Umar ala nabi ing atase nabi Allah Subhanahu ayuhan nas niki kula hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah niki cerita niki Sayyidina Umar itu seorang amirul mukminin seorang ilmu kiai kados kula mboten pemenang kok ilmu malah belas ana iku pemimpin besar. Cara tadi presiden, jadi Umar kados presiden, jadi presiden tenan. Ngalim di sana, presiden ngalim. Bukan presiden negara kok, presiden dunia dan akhirat ini imam. Antane kanjeng Nabi. Ayuhan nas. Presiden tenan di Umar. Itu pidato pas salat Id ngeten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas salat Id pidato khotbah. Lakot roa itu nih, teman-teman wis tau ningali ingsun. Kowe wis liwat ni ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon, menggembala. Aku angon ala salate ning atase pira-pira keluargane dulur. Salah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur ning bapak, nak salah dulur ning napa? Ibu. Li kedue ingsun, ning bani maksud men saking bani maksud.
Aku iku saurip-uripku iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulikku. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa salah li kedhewe ingsun. Alqab dota ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajah iki lan anggur. Fa azilla mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku wa yaumen lan dina. Terus mana dalam mongko nuri medun kuwi dina Umar. Dadi khotbahe aku iku Umar. Dhisik iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah barang angon wedhus diupahi sak genggaman beras utawa kurma. Ya wis awal uri mangan terus assalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sing mulai itu moto khotbahe gak meriang. Mare kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra duit ya tenang mawon. Cerita apa luwih parah. Luwih napa? Luwih napa? Pakola mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini dadi presiden. Mosok khutbah masjid ta'ala an ko intanab tak. Mosok pidato diri ana wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dulu lama ben mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala an ko inta. Ing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ibta tegese menghujat panjenengan. Jika pidato di rumah wong akeh, dipilih mbok cerita mantan penggembala napa? Kambing. Sing isane mangan mergo buruh. Napa angon. Dadi taruhane nyawa. Pakola mung dawuh Sayyidina Umar wa hakayabna Aufin. Iki ngaji tenan ben sampean waras, sing tau sombong ben waras. Sing tawadhu ya ora krana kere, tapi krana tawadhu. Untuk kawan kere itu tawadhu mboten. Aku kula iso tawadhu, maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan mboten ra mulya, tawadhu ora ya. Pakola mongko dawuh. Lha nek kula iso nglakoni tenan, kula ngantos sakniki jek sering teng pasar teng desa kula tempat. Iki biasa lugu teng kene nggon parkiran. Terus kok beneran iso cangkemmu wis biasa mulya malah ra pinaran ngisor ora oleh. Aku nunggu agak sopan. Aku ora tau mulya, aku mulya sak ning ngisor. Wah. Iki arep aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe ora ilmune apa? Kok apa tenan ora apa-apa. Nah aku biasa mulya dadi nunggu ning ngisor apa-apa. Kulo agak sopan. Tapi biasa ra sopan aneh-aneh. Kulo agak sopan lha iku biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Aku sebenarnya bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara kecil pengen rembang. Malah saya tidak ada ngundang Habib Taufik Asegaf misalnya cerita. Saking ada Imam Malik itu, dia itu imamu ahli Madinah. Jadi dia itu imam besar di Madinah. Itu nak mau buang hajat besar, itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat, sang turbah, sang bunyi yang mengandung dengan Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid, itu rak foto karos, rak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu pun nonton desain baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat, itu kawasan itu untuk pembuangan air besar gitu, kayak gini, Thailand atau itu Imam Malik. Jadi nak ngeceng kebelet tetap melaju, menjauhi kawasan apa? Di Banda Pulau ini kisahnya. Aku pernah sebut, aku undang pernah mbak. Ya itu Habib itu ya bener banget. Mulanya penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah pentingnya ini? Saiki itu wong sing ning ngene kawasan Medina itu sepang. Iku disane Thailand itu ngisor banget. Disane Thailand saiki ra ning basement ngisor banget. Jadi ini misalnya tarian. Sak ngisore meneh. Desain bangunan Thailand itu. Ada kira tentang Medina itu kangen. Kasih orang melarat itu. Jadi di sana kan itu kan di bawah banget. Karena itu harus sopan ke sungai ini yang misal kan Thailand kan di basement masih ke bawah lah. Kira-kira minimal 7 meter. Nah, misalnya tarian 2 meter, itu sak sore meneh wong piro? 7 meter hampir sih. Wah, tangkamu. Ora gitu kan. Jadi tak anggap bener. Sopan juga kadang butuh biaya. Ya, tangkap melek ini ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur. Dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga
apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Di dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai ke baki dan belakang baki. Ada ini yang beli duit disiasati. Iya, jadi betul. Alibon. Itu tangkem melek, tapi kadang yang bener. Maksudnya ini kok paham. Jadi ya kayak ngeten-ngeten iki. Kula terus nang. Wa hakayabna aufin. Wa hakati loko sira yabna aufin. Ini saat temen ingsun kholautu, iku berpikir ingsun. Maksudnya persepayan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasat ni nafsi. Mongko nyeritakni. Mongko berbisik ini ingsun apa nafsi, apa ati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ini. Antau te sirau amirul mukminin. Iku pemimpinnya wong mukmin kabeh. Saman nda mongko iku sapa Abdul ingkang luwih utama mingga dibanding. Terus fa'arab ku mongko ngarepno sapa ingsun. Anu arifaha ing yen kok ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi aku itu ning atiku dene pidato bareng ngrasa dinteni wong akeh nggih ngrasa dinteni wong akeh aku iku GR wong sak murake kok ngenteni aku wajar dong aku pancen amirilmu ini wajar pancen aku presiden sapa sing sak mene kira butuh aku napa presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sapa? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibully ke gletek, mau terima duwe masa lalu tukang angon. Iku, jadi kapan-kapan ben atau pengen ra sombong, tinggal mau itu napa? Asal napa biasa mau itu hasanah amin wabil khusus al mukarram napa? Wabil khusus. Iku wis ben terus ngono wabil khusus. Ini mungkin kalau terang lebih. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Ya ternyata gitu kalau tak cerita. Kulo niku nate sholat hajat. Kepengen paham tentang gawe pangeran wa kanal insan zaluman napa. Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini. Sampai ini ngangen-ngangen teman. Ini gawe Siti Nomor itu tak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang pribadi itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat. Dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung. Karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung. Atau tukang parkir. Atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat. Yang dengan kiat itu dia bisa makan. Dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita yang melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina. Itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi untuk miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi untuk miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil Abdul APT miliaran demi keselamatan kita katakan kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang tapi keliru dong marah dulu gak tahu proses hebat itu pengiran tersinggung jadi wes kiri gak hebat dari pengiran mulanya aku nak wong kiri gak wali itu tersinggung keliru cara kula wong kiri gak wali nopo keliru lho boten bener. Pulau buatan nate itu suka. Pulau cara lahir itu suka. Tapi hanya pulau nuke. Pulau betul gak ada nopo. Tapi pulau bangga. Mereka nak ada jalur tol untuk jadi wali. Tidak pulau jalurnya kan kata. Lewat ngalim di sakit, lewat kiri gitu nopo. Agak pilihan itu agak. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak nopo pilihan. Jadi zaman kangen. Karena nanti lewat kiri saja itu enggak kiri yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kira punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia perhatikan tuh. Untuk miliaran, gue cuci darah. Saya ya Allah, hebat sekali. Untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus.
Kowe iku nak pancen ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kono. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan kono. Wes tak sopan nek swarga golek aku. Wong atine nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi itu niki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sabir itu Abdul bin Al-Ghaniyis Syakir. Abdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh dene sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing suwak. Kuwi iku cek iso ngalahno derajat. Apa meneh wis fakir syukur lah malah kalah. Ana nek golek mau kiri syukur tak. Golek kiri nopo? Syukur nang. Sak roe wong kiri ketak kesek gelem. Paham? Mana gue angker idealis batur kan, aku tak bakat batur ya aku, gak oleh raga. Tapi kalau saya juga tuh haram, mungkin kita, mungkin gue bisa, kalau kita makai tak biasa. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir satu teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur, duit randuwe, misalnya duit gue sedih pas. Kalau syukur kondisi itu gak realistis. Ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional. Mungkin produk goblok. Jadi kita tak terang lagi ulama, tak terang logikanya ini kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan betul itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat hanya butuh tempe untuk menjaganya. Lo bodoh nanti saya bodoh rupanya jodoh nopo. Paham gitu? Mulai tinggal situ memiliki yang supir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu sudah ketemu. Itu kan luar biasa. Orang kaya itu jaga nyawa itu mau Singapura. Ini kayak sampai. Wow. Cukup sakit. Nasi bungkus, nasi kucing, jamet. Tetap murid. Wah, itu kan. Masya Allah. Gue itu nak nganti kue syukur. Itu dari cabut kopi. Aku ya kalah. Sampai gue. Wal fakirus sakir, Pak Fakir sing apa? Syukur. Mane kula dadi ulama iki tenang. Mane bojo kula tau, kuwi kok arep aku juga, aku ora ngarang apa? Ngono ora ngarang. Dadi ki gede ora ngarang. Wong berkali-kali diundang seminar, mulai teng UIN sampai wingi iki ana tamu ping seten bisnis. Dadi dosen tamu iki kula tak omong. Baru latihan marah malah mungkin. Ane tamu gitu. Umumnya orang punya prestasi itu kan penting. Prestasi ya banyak misalnya. Saya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang nggak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu orang alim, mereka meraih prestasi, nak seminar nih. Universitas terkenal itu, mau pulang betul kok. Pulang betul nggak ada ini orang mulia orang betul nih. Ya kan, ini kalau ya tenang nih pasar, orang keturunan kira-kira ini memang. Karena saya merasa sudah orang gitu. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu, ya waktu sedikit saya benar. Jadi, uang para pengiran itu sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Ya. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Ya. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ya kan. Aku jadi Amirul Mukminin itu prestasi, itu bisa menyelamatkan nyawa lewat perdamaian, lewat ini. Nah, agak ngono kalah prestasi itu zaman Anggon Wedhus. Itu dua prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kan Anggon Wedhus. Iso mangan mergo Anggon. Tapi terus ate iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih kula sakniki niku ngakoni tenan. Zaman kula jenengan melarat, niku ana iki cek melarat bagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah, karena hanya untuk aksesoris.
Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Jadi nak gue syukur tenan ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya itu latih berpikir begitu. Dan ini saya orang alim, saya bersaksi, teori saya itu pasti benar. Karena ini ada Dawi Sidina Umar, Dawi Rasulullah. Mengenai ketika ada pengiran, min asli dzalika katabna ala bani Israila, annahu mangko tala nafsam bighairi nafsin, paka'an nama kotalan nasa jami'a. Waman ahyaha paka'an nama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh ini. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarohnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah. Wama adilkan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun biyaumin zimat. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Ini saya gitu dakom 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran itu salah tahamal akobah. Wama adilkan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun biyaumin dimas rubah. Yatiman damas rubah. Au miskinan damas rubah. Orang-orang wali kok mesti itu betul. Mana pulau ini benar sombong. Mulai kecil saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 100.000 itu nak kancam sing kurang kan. Jadi kira wae cuma ben percaya itu tidak jajan bareng. Pokoknya entek. Ya saya sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah iso 2% setengah kayak kancam. Ya iso 2% ditambah kan. Tetapi 2% setengah itu pas-pasan, paham ya. Nah iso itu pinten 20 sulus. 2% pinten? Nah, saat diure itu rapati apa? Mungkin masjid sama sok. Malah rapati apa? Soalnya kan di Nabi ada orang ada. Nabi, kalau itu sudah pas saat diure itu dari Nabi. Jauh tenang ini. Itu bisa menangkar geremang. Jadi kalau balik ini malah. Jadi ini penting kalau aturakan. Karena sekarang itu sudah banyak sekali. Sudah setir tidak wali. Karena peristiwanya tadi. Wes setir termakan teori materialistik. Dia merasa setir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras dek duwe, sembako dek. Sebetulnya dibalik kefakirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini ditubles, diselang. Mau perkara sabuk. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap mampu kan? Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan jatuh saya di belum tukai mari penyakit, di belum marah. Gak apa. Kuman itu selera apa? Memang samu kuman gak di selera, nah kuman itu apa? Iya. Aku mak menyakit wong iki gak diobat no, jadi rugi deh. Karena dia tidak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong suka kan di laboratorium. Ini jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Orang-orang, Rukin ngobrol apa itu sama apa. Ya jalan suka-suka. Aku tidak jadi lagi itu dulu tanggalnya ke luar tahu. Rukin apa? Si baik koncone berrokokan, orang tutupan. Wis ora laler ceblok terus. Ya, kan kuman itu duwe sele. Masa men diselera sampean kuman ya punya napa? Paham. Terus ini penting kula aturaken. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berpikir ngendikan al-faqir sabir afdalu minal ghanis. Tapi wal faqir syakir afdalu min. Wis fakir terus ana nganti di bulan bingung, dan ratusan bulan ya kakuan. Ini perkara itu kan. Biar tahu. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Saya ini dokter, perut saya itu kandungan dan malah apa itu cepat mati itu. Itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Ternyata mereka aku rasa banyak. Mungkin yang hati-hati yang kalau problemnya mati terus kan itu ya.
Dokter sendiri nanti problemnya dikatakan ya sama. Wah, repot nggak dari sini. Jadi rumah saya aku kantor. Rumah saya aku stop. Perkaranya divonis ini itu rumah saya aku. Ya memang. Jadi ini kan luar sakit loh, rara loh. Itu apa? Tapi jare ini nggak iya semalam banter marin. Mati marah apa? Ketemu pengiran jamin. Ya baik-baik ya. Ini penting kalau aturaken supaya jenengan wis fakir ning dunia sampai fakir teng apa akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong Sayyidina Umar wis dadi presiden, iku prestasi terbaik. Harus dhekne tawanan wedhus untuk apa iso nyelametno nyawa. Sabar ini malih. Umar sing saiki presiden, iku dhekne lan rasa prestasi terbaiknya itu zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno. Padahal kabeh tahu lho ngalami. Tapi ora wali, sekarang ora syukur. Ane gremeng itu. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi, belum pernah Allah mengancam se ekstrim ini. Ini dengan hadis suci, malam yardo bi qadai, walam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, fal yaqtuban siwai, wal yaqtus min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido berkodok dari pengiran. Termasuk bodoh dari pengiran kita firmarat atas pulau nanti wong alim apa jenis yang mati di Berno. Ada pulau gremeng dari pengiran, kalian subrogan siwai. Silakan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silakan cari Tuhan selain saya. Dan silakan keluar dari langitku dan bumi. Operasi, wes kiri diancam. Lu pulau nu berkali-kali. Mungkin nak corot yang biasa itu. Karena orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu. Nah, kalau dia tenang, bukan sombong ini tenang saja. Ya, kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berubah. Misalnya mati kan dia normal saja. Kan memang orang mesti apa? Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. Uang itu dokter, saya ini pecinta Anda, saya ini pengakuman, Anda mau mengobati ya mengobati, tapi terus ngajangan malah lara loh. Nah, akhirnya nabi kujan ya lah. Ya akhirnya, kujan mengobat gitu juga untuk kocok, nak cucu, nak orang yang saya aku mau ini eksperimen ya, ayo nak. Saya kerakat. Saya ulama kalau tidak ngaku logika dokter. Saya tidak mau. Itu tidak boleh, begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi beliau, saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal itu. Dari Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasul orang yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu. Dibulit berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah itu mulia. Abu Bakar yo perjuangannya akhir. Dia jadi apa? Bilal itu di zaman Islam kuere ditinggal. Nasi itu mau terima tukang ngaji. Mati. Tadi orang tahu kebagian itu. Lalu uang fakir yang sabar itu, sing ora kebagian itu. Itu sebenarnya nyelip aku keluarga ini. Mereka ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku panjang pejuang bangsa. Bapakku memang revolusioner. Bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden. Roh rasanya untuk fasilitas negara. Roh rasanya dikawal. Roh rasanya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya. Tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh mikir anak presiden itu jadi presiden. Mikir bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelum jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas. Mulanya bujuk lo ngomongnya, anak lo ngomong. Orang alim kayak saya, itu mungkin simpanan orang alim misalnya anakku, itu keliru. Kalau sekedar ingin alim, mungkin saya ingin anak saya alim. Saya kalau dihormati saya ada ini. Tak ina-inane aku ning dunia, ngomong di ditiru film sofa cek pagi. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk apa? Fasilitas. Gak malah wong alim liya, wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodohan terus. Wis ujung mati. Orang tahun kok nek mati napa?
Jadi ini penting. Makanya Umar Rabi Abu Bakar di lalu bilang atau orang tempat keduman. Zaman dia ini azan tengah Ka'bah sama tak dirani. Pas Fathu Mekah itu Bilal kan buka Ka'bah kan azan ya Rasulullah. Suara azan itu dari orang kafir-kafir Mekah yang lagi Islam rong dino. Ya Allah terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azan. Kalau Arab lagi ngomong terima kasih ya Allah engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu azan. Ini gagak muka Ka'bah. Yang ini dia orang Quraisy itu orang yang berdiri Rasulullah. Mas, yang pernah paman-pamannya. Apa ada yang ganteng ketimbang dia? Kok saya elek wirang wong Ethiopia kan muka napa? Kona aja. Wong kafir-kafir untung bapak aku mati. Raro kejadian setragis ini. Yaitu gagak muka napa? Muka napa? Tak urip-uripe bilang digonyak nganti ning Medina digonyak. Tapi berhubung ning dunya ora kebagian iki, sok banjirane di suatu. Ya akhirnya malah bingung sama kancane to lho. Apa berbudi sih barang malah repot. Ay malah repot. Mana aku seneng keluarga guri seneng spot. Kancane birang. Mulane kalau nate cerita tengah sini nate cerita. Kalau nate ngasih konco Gus. Aja geman soleh teman-teman. Mari keluarga mau kaji nabi berguru-guru. Malah rae tak sungkan. Soleh biasa wae tetap ora aku kok ngopi besar. Masuk akal. Sakit-sakit. Iya. Wah. Soleh teman-teman yo repot. Misalnya keluarga berkaji nabi rutin. Ning bojo rapati yo apa? Ning kono ape kelon sungkan. Paham? Sungkan alhamdulillah. Tapi nak awal podo kancane kan damai, napa? Geman kesolan teman-teman. Kok khawatir keluargane awal poro napa? Biasa ya kesolan, kok ben tetep awak-awakan kumpul. Utak elek. Paham gitu, terus ini ngaji tenan gitu. Terus ini perhatian gitu kan. Bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih itu mudah sekali. Yaitu kehidupan. Mana wonten cerita dan ini di hadis sahih saya tambahkan ini di hadis sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkannya Allah. Ini wong jenenge lonte agak pria. Lonte itu betul apa? Barang ngerti asuh ngeleti lemah itu dia menafsirkan itu pasti anjing itu kehausan. Cara ra lonte ora kober. Dene iku nganggo sepatu brik ngene iki. Medun teng sumur. Biasa lonte saenake dhewe terus sepatune dicopot. Mereka tangannya dua itu gue ngeranggang-ranggang mudah nopo. Muzah bahasa Arab itu sepatunya dicopot. Mau tangking kepinginnya membeli nopo. Nah ini bareng asune diumbeni. Itu pangeran syukur. Mereka dianggap menyelamatkan nyawane nopo. Asu diparingi tobat jadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nanti kabun. Jadi sejarah tentang nyelamat nyawa itu luar biasa. Hatta nyelamat asu sejarah ini. Mana kulo nu masalah ngoten niku hati-hati. Kulo nate ngaji teng mriki cerita. Bojo kulo nu sering promo. Nek ana sisa makanan dicek. Itu kalau memang kue gak risi mendesak berisi, wis ben ning kawah. Paling enggak semalam itu semut-semut bersamaan. Rasa paksa mbok resi. Lah yo ngeke mangan semut wengi ae kok pikir ora karuan. Dari risi nang. Lha kok pawon gak ketok mripat agak napa? Ini memang ilmu yang kelihatannya naik untuk zaman sekarang naik. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar. Karena itu menyelamatkan apa? Itu ngekei rezeki ini. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut kupes. Mungkin ngekei mangan aku ya rakuan. Ngekei semut ya ragen. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita. Misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya, Sayyid Zabidi itu punya cerita. Bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar. Dia pengarang Ihya. Dan dia hujatul Islam. Siapa yang enggak kenal Imam Ibn Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali berkoti naun apa? Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayangnya pangeran yang aku itu tuh pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celupkan di manti saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat garau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangkir. Dia pen tutul, no? Pas lalat ini ngombe ini Imam Ghazali dibarno. Ngekei hak lalat itu menikmati, no?
Dan saat itu pangeran ridho be aku jadi 3 derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu nggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya tidak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kan Nabi ngintikan ar-rahimun yarhamur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, gamane sajadahe digo kucing. Itu milih ganti saja. Nah, dari Kiai Kuna malah milih sajadahe digunting mutanat kucing. Kayak ribet. Jika kucing hewan paling apik nasi. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing mesti. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nanti disebut ana surat Naml. Ya, tak ono sing hafal Quran. Wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu dia anak bojo. Jadi pacar barang. Semut itu anak. Itu artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare ya mata. Ini apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter, iso omongane semut. Iku ujian kenabiannya dia, kena iso omongane semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa iso bahasane semut terus mlebu-mlebuan? Apa iso duwe akibat menyelametno napa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Ini saat pasukan Sulaiman waktu Siroli Sulaiman ajuru minal jinni wal insi wa tayri kaum kaum hatta idza atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu berderap-derapan pakai kuda ribuan, itu adalah lewat itu kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang nopo semut. Ono markas nopo? Hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatu. Asan sini, mau cari bapak sini. Enggak, sini. Oh sama bapak. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu kulu mata dinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Itu mesti mah. Ora tak keminane ben ora ono nekah. Tapi kan anak bojo. Bojo dorong liya ora penting lah anak mati petang itu. Padahal sarung dia jadi lopo terus tangisi. Tapi tetap bagi yang terkait. Nah, anak itu penting. Kalau wong liya ora penting lah bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika semut ketua semut ya Yuhan Namlu udkhulu masakinakum. Pasukan semut, kowe saiki kudu menghindar. La yaktimannakum Sulaiman wa juru. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum layak turun ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa? Itu Nabi Sulaiman dari jauh. Fatabas sama Allah hikam min qaulika. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane. Yaiku nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian biar tidak. Dari kawan lagi patokan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak. Artinya apa? Nyawane semua itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an. Wes kewenang ae mata ini kiwan pelang-pelang. Ya Pak, santri omahe akeh tikuse gue kowe apa khusus gue nimbakin apa. Wono kakean semut kayak minyak anak saya itu hingga detik ini tuh ya. Makhluk tikusnya kekuatan dan makhluk elek. Dia tenang mau. Itu punya apa sambar no. Saya siap lagi. Ikut makan gini di sini aku. Om sisek dene. Om sisek. Tapi kan gak wajar itu wajar salah juga. Nah ini cerita ya. Memang taman gak harus serius saya. Aku lelah ya rapi cerita. Cuma roh karep ya. Cuma tua roh nopo. Sini. Loh, ini. Sudah ketemu Mas Wat. Ya, terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman itu bahasa semut itu bahasa sing sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut Suratul Naml. Surat tentang apa? Paham ya? Mulanya pulau kepengen ini dengan jaga kehidupan.
Ini ku ambek anak, ambek cahaya sing pokoknya kehidupan itu. Makanya sedekah paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Ora kaya saiki. Misalnya kiai sak mulyane kula, misalnya mertamu mulai anggur merah, anggur opo disuguhno. Itu pakanan aksesoris. Kadang kiai ini juga bangga disuguhi ngoten. Sebetulnya yang peristiwa besar sing kaitane ya. Paham ya sing kaitane napa? Memang baik lah hormat sama ulama, hormat sama kiai itu baik. Tapi kiainya sendiri harus tahu. Kalau tak kadari. Pak anggur sak kilo bebo entek. Betul ya. Wis apa oleh luane bermula. Tapi jangan berlebihan. Terus ini ngaji tenang gitu, terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Ini sebelumnya sudah saya pelajari. Berarti pulau seneng, cerita-cerita aplikatif, artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah Irhamu Mansil Ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu, apa? Kenapa sekarang kita tidak? Kok gampang. Apa yang saya bener di manuk makani terus, perkara ini larang. Bareng mati, sudah agak mati. Orang perkara, utang materialistik semua, repot. Wah, zamane malaikat nyatet ngamalmu bingung, rumet. Ngamalin apa? Makane manuk sebulit niate bis. Iya karo. Iku ajarane nabi, ajarane setan. Nabi ngoten iki, hukum sepuro apa pengira. Paham ya, terus ini ngaji ini kalau suwon. Ben sampean paham. Sampean ra usah anut teori wong materialistik, wong marep kok ayem kon. Carane wae. Cara berteori gitu. Piye wae inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi. Surat al-Lajin.